negara, ya. Ingat ya teman-teman ya. Jadi mengapa kita belajar ilmu negara ya? Tentunya dalam rangka kita mendapatkan pengetahuan ya, mendapatkan pengetahuan yang luas tentang negara, di mana kita akan membahas tentang teori-teori bernegara ya, menganalisis suatu negara ya sebagai suatu kebulatan yang utuh. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi nanti di dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya ya kita harus bisa ya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Apakah sifat ya hakikat dari negara ya. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini tentunya pertama kali kita harus melihat ya pendapat para pakar ya, pendapat para pakar, kemudian kajian historisnya ya kan. Oh, dulu tuh negara terbentuk bagaimana sih? Bagaimana sih negara di zaman Yunani, bagaimana sih negara di zaman Romawi, bagaimana sih negara di abad pertengahan. Nah, itu semua harus menjadi bekal kita untuk bisa menjawab pertanyaan ini ya. Jadi tidak hanya jawaban-jawaban sepintas ya, karena kita sudah menyandang gelar mahasiswa hukum ya, tentunya kalau kita ditanya apa sih negara, nah kita harus punya jawaban ya. Minimal saya kasih bocoran, kita tahu oh ya, kepada yang bertanya itu bisa jadi kita tanyakan ulang gitu ya. Ini sifat negara dari hal apa ya? Dalam hal apa? Dalam hal formil atau dalam hal material. Nah, gitu kan keren ya. Jadi menunjukkan memang kualitas ya, kualitas yang ditanya gitu ya, kualitas yang ditanya. Dia tidak langsung jeblak aja ya. Oh, negara itu ya, negara ya negara. Tentunya bukan begitu ya. Tentunya itu ada sebuah nanti jawaban-jawaban yang memiliki ya dasar ilmiah. Nah, nanti kita akan sampaikan ya. Kita akan sampaikan. Saya ingin teman-teman ya tentunya walaupun sekarang mungkin merasa sudah mapan dengan posisinya, tapi karena sudah mulai kuliah hukum ya tentunya menjadikan kesempatan ini ya untuk sebanyak-banyaknya belajar ya, karena kita tidak tahu ya suatu saat ilmu ini ya akan kita manfaatkan di mana gitu ya. Ya intinya tentunya namanya ilmu ya pasti bermanfaat. Khusus untuk ilmu negara ini ya tadi itu ya, ini akan menjadi dasar fondasi ya buat teman-teman sebelum nanti melangkah ke jenis ilmu hukum lain yang juga membahas tentang negara gitu kan. Nah, ya. Jadi harus bisa menjawab ini ya, apakah sifat dan hakikat dari negara ya. Jawabannya sudah ada tadi ya. Tadi sudah saya kasih bocoran. Ada sifat atau hakikatnya negara secara formil atau negara secara material. Apa itu secara formil dan apa itu secara material nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian bagaimana ya kita dapat membenarkan adanya negara ya. Kenapa harus ada negara? Nah, ya, itu pun harus bisa kita jawab ya. Tentunya akan sangat elok ya, akan sangat bagus jawaban kita apabila bersandar kepada teori-teori yang sudah mapan ya. Tentunya nanti dari teori-teori itu kita juga tetap harus menyimpulkan ya. Kita harus membuat sebuah kesimpulan ya yang berasal dari pemikiran kita sendiri ya, tentunya tetap berdasarkan apa tadi analisis dari berbagai teori-teori dan sumber-sumber yang sudah mapan ya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian juga apa tujuan ya? Tujuan negara ini apa ya, teman-teman harus bisa jabarkan itu. Bagaimana terjadinya negara? Nah, ini jadi nanti dari aspek historis dan sosiologisnya ya. Dan juga dari aspek yuridisnya. Ketiga aspek itu yang harus kita kuasain ya. Berikutnya ya, bagaimana sejarah teori bernegara. Kita juga harus paham ya teori-teori bernegara itu, mulai dari teori di zaman Yunani, ya memang kita banyak mengambil Eropa ini ya, karena memang kita fakultas hukum ya, hukumnya bermazhab Eropa ya, civil law ya, maka kita banyak mengambil ya. Mungkin kalau nanti teman-teman kuliah di jurusan hukum yang lain sebenarnya ada ya, yaitu pendapat-pendapat ya, mazhab-mazhab ya, pemikiran-pemikiran dari khasanah hukum Islam bisa juga ya, bisa juga. Tapi memang ini untuk materi teori hukum ini karena silabus dan buku-bukunya mengambil dari pendapat-pendapat ahli di Eropa ya, maka ya dapat saya sampaikan kita akan nanti banyak bergelut ya dengan pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh di Eropa gitu ya.
tanpa menutup tentunya dari pendapat. Nanti kalau teman-teman punya referensi juga bisa ya mengambil pendapat-pendapat ya, teori-teori dari khasanah ilmu, misalnya ilmu hukum Islam ya. Kemudian tipe sejarah menurut tipe-tipe negara. Nah ini ya, jadi ini yang gambaran besar dari kuliah kita ya. Ya teman-teman ya. Berikutnya nah kemudian yang juga sangat penting ya teman-teman ya, di dalam kita nanti mempelajari ilmu negara, kita akan banyak juga nanti membahas tentang struktur negara ya. Kita akan membahas tentang struktur negara ya. Apa yang akan kita dapatkan dari bahasan tentang struktur negara ini, yang akan kita dapatkan nanti ya. Kita akan melihat bagaimana bentuknya ya, bentuk pemerintahannya ya, susunan dari negara, baik susunan pemerintah ya, kemudian susunan bentuk organisasinya gitu ya, unsur-unsurnya ya, bagaimana kedaulatannya ya. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang konstitusinya ya, alat-alat perlengkapan dan badan-badan perwakilannya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini memang ilmu yang luar biasa sebenarnya ya. Ini akan benar-benar memberikan ya banyak sekali wawasan kepada teman-teman ya. Saya harapkan teman-teman beli bukunya ya, beli buku ya, agar tidak hanya sebatas mendengarkan ya, ataupun melihat ataupun membaca dari slide saya, tapi juga nanti bisa mendalaminya dalam bentuk buku. Tentunya itu akan lebih memuaskan gitu ya, memuaskan keingintahuan kita ya, kaitannya dengan ilmu negara ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini ya untuk masalah struktur ya, kita akan berbicara tentang bentuk ya, susunan, kemudian unsur-unsurnya, kedaulatan dan konstitusi serta alat perlengkapan dan lembaga-lembaga, termasuk lembaga perwakilan dan fungsi-fungsi bagiannya ya. Oh, ini kok gambarnya kecil ya. Nah, kemudian apakah sebenarnya negara itu ya? Apakah sebenarnya negara itu? Ya, nah ini merupakan sebuah pertanyaan ya yang harus kita jawab ya. Bentar ya, ini slide-nya kok jadi nggak pas gini ya. Saya benerin dulu ya. Nah, jadi kita harus bisa menjawab ya sebuah pertanyaan ya. Screen aja, share screen aja. Bentar ya, ini ada hang gara-gara saya edit tadi. Bentar ya, hang dia. Kita buka lagi ya. Jadi tadi ya, kita harus bisa menjawab sebuah pertanyaan ya, sebuah pertanyaan besar ya, tentang apa sih hakikat dari negara ya.
apa sebenarnya negara itu ya. Apa sebenarnya negara. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan itu ya tidak mudah gitu ya. Menjawab apa negara itu sebenarnya tidak mudah. Mengapa? Karena kita harus lihat dulu ya aspek historisnya gitu ya. Jadi harus jelas dulu ya dari mana kita meninjaunya ya. Jadi untuk bisa menjawab pertanyaan itu ya, alangkah baiknya kita lihat dari aspek historisnya dulu ya. Jadi kita lihat dari mana aspek historis ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami gitu ya terkait dengan aspek historis ini. Ya. Pertama dilihat dari zaman Yunani ya teman-teman ya. Ini zaman Yunani ini penting sekali ya. Penting sekali karena di sini tonggak daripada adanya demokrasi ya, bahkan demokrasi langsung ya kalau teman-teman mau tahu ya, perhatikan ya di zaman Yunani itu negara itu dikenal dengan istilah yang ada adalah polis ya, polis itu sebenarnya adalah negara sebesar kota ya, negara sebesar kota atau city state ya, dengan segala sifat khususnya. Salah satunya ya di antara negara-negara kota itu menerapkan demokrasi langsung ya. Kita bisa lihat misalnya ya di film-film yang berlatar belakang Yunani kuno di situ ya, misalnya bagaimana ya begitu serunya gitu ya perdebat situasi parlemennya gitu ya, senatnya ya kan. Dan itu memang sudah tercatat gitu ya di dalam sejarah adanya demokrasi langsung ya di zaman Yunani ya, sekitar ya 500 sampai 500 tahun sebelum Masehi ya. Jadi 2500 tahun yang lalu lah gitu ya. Nah, kemudian melangkah ke sejarah yang lebih maju lagi yang atau lebih lebih ke depan lagi ya. Justru di sini kita mengenal ya adanya ya pengelompokan masyarakat ya, atau organisasi masyarakat ya, pengelompokan masyarakat di abad pertengahan ya. Kita melihat misalnya ada istilahnya civitas terrena ya. Civitas terrena ini adalah pengelompokan manusia ya, masyarakat ya dalam hal ke duniawian ya. Misalnya pengelompokan dalam hal keduniawian ini ya karena adanya kesamaan ya latar belakang ya, kesamaan suku ya, kesamaan ras ya, atau kesamaan golongan ya. Kemudian di abad pertengahan juga kita mengenal adanya civitas dei ya, artinya manusia masyarakat berkumpul ya, berkelompok ya, membentuk organisasi keagamaan ya, dan juga ada berkembang juga ya yang berbentuk kelompok-kelompok ilmiah ya, sudah mulai tumbuh ya di saat itu ya, di abad pertengahan. Kemudian kita juga mencatat ya untuk melihat hakikat negara ini ya di masa modern, justru ya kita melihat ya juga tumbuh ya terutama di benua Eropa ya, yaitu adanya dinasti-dinasti atau imperium ya yang absolut kekuasaannya ya, sehingga eksesnya yang paling menonjol tampak pada ungkapan yang sangat masyhur ya, le tat ches moi ya, le tat ches moi ya, ini bahasa Prancis ya. Ini ungkapan ya, jargon ya, slogan yang disampaikan oleh seorang kaisar ya, kaisar Prancis ya, Raja Louis ya.
Raja Louis, ya, Raja Louis 14. Nah, ya, yang artinya adalah negara adalah saya. Nah, jadi dulu itu ya, kalau mengatakan state ya, negara ya, itu artinya adalah kaisar ya, adalah raja ya. Jadi ya, bicara negara adalah bicara kaisar ya, bicara raja. Tentunya ini kondisi ya historis pada saat itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya ya, di era modern ya, di era modern kita jumpai ya pandangan ya bahwa sifat hakikat negara adalah suatu ikatan tertentu ya. Jadi di sini sudah memandang negara itu ya secara historis pada saat itu ya di era modern ya, ikatan-ikatannya sudah tidak lagi ikatan antara raja tadi ya, penguasa dengan yang dikuasai atau rakyatnya ya, tapi sudah ada ikatan-ikatan tertentu ya yang menentukan ya status dari suatu negara ya. Nah, ini agak harus pelan-pelan ini dibacanya, yaitu adanya status bernegara ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita coba bandingkan ya, bedakan gitu ya. Ada yang status bernegara ya sebagai lawan dari status belum bernegara ya. Jadi memang itu ya kondisi pada saat itu ya, sebelum adanya negara ya disebut sebagai status belum bernegara. Dan dalam bahasa bahasa Latinnya gitu ya, status naturalis ya, dan status civilis ya, civilized ya kalau bahasa Inggrisnya, civilized ya, civilized state ya, kondisi atau status sudah bernegara, sedangkan ini masih naturalis. Nah, yang naturalis ini ya dikatakan juga sebagai status berhukum rimba ya. Jadi belum ada kondisi bernegara, belum ada hukum ya, belum ada hukum dalam pengertian hukum tertulis ya. Hukum positif atau hukum tertulis ya. Dan lawannya ya kondisi yang sudah lebih maju adalah status di mana ya hak sipil ya, hak masyarakat sipil dan hak asasi manusia terjamin. Dan tentunya inilah kondisi puncak ya, kondisi puncak, kondisi ideal, kondisi yang diharapkan ya dari sejarah kebernegaraan ya. Dan kita lihat memang sejarahnya fluktuatif gitu ya, fluktuatif, dinamis ya, tergantung dari bagaimana konstelasi politik dan juga orang-orang ya, individu-individu ya yang ada pada zaman itu. Ya, kalau kita lihat di zaman Yunani ini ya, ini sudah maju sebenarnya ya, karena sudah ada demokrasi langsung ya. Kemudian juga di sini sudah ada prinsip-prinsip ya yang sangat luhur ya, tapi kemudian berkembang di era berikutnya ya, kita melihat adanya ya kondisi-kondisi yang kurang, kondisi-kondisi yang negatif lah gitu ya dalam tanda kutip, yaitu adanya ekses-ekses yang yang timbul dari yang namanya absolutism atau diktator ya, kediktatoran, sehingga muncul ya slogan-slogan seperti ini ya, seperti yang dikeluarkan oleh Raja Louis XIV di Prancis ya, teman-teman ya. Nah, itu ya. Jadi itu yang harus kita lihat untuk menjawab sifat hakikat dari negara. Nah, jadi sekarang apa ininya ya, peninjauan negara dari segi sosiologis dan yuridis ya. Jadi kalau kita tadi menjawab pertanyaan hakikat dari negara, kita harus lihat dulu ya, kita mau melihat dari hal apa, dari kacamata apa ya. Nah, itu ya, kita tanyakan balik kepada si penanya ya. Ini secara apa nih ya? Secara sosiologis atau secara yuridis? Nah, sekarang kita lihat dulu dari secara sosiologis ya. Jadi secara sosiologis yang dimaksud dengan negara itu adalah satu ikatan ya, bangsa ya, atau suatu organisasi kekuasaan ya, dalam arti
ya yang negatif ya. Maksudnya apa dalam arti yang negatif ini maksudnya banyak memberikan ekses negatif gitu ya kekuasaan tersebut ya, karena banyak di situ nanti mungkin terjadi secara sosiologis gitu ya, apa namanya, peristiwa-peristiwa ya yang apa namanya yang terjadi ya di masa-masa sejarah pembentukan negara itu ya, berasal dari apa pemaksaan ke kekuatan gitu ya, sehingga timbul kekuasaan ya. Nah, secara sosiologis dikatakan juga negara itu adalah organisasi kewibawaan ya, atau organisasi kekuatan lah gitu ya. Maksudnya adalah bukan sekedar wibawa, tapi berwibawa ya untuk menyatukan ya, untuk membuat sebuah kesatuan dan memutuskan hal-hal yang penting di bidang kenegaraan bagi orang banyak ya, dan berwibawa ya, berkuasa ya, atau memiliki kekuatan ya, sebagai satu kesatuan yang bekerja sama untuk mencapai hal-hal yang diputuskan bersama. Jadi ini pandangan secara sosiologis ya. Teman-teman bisa jawab dengan cara seperti ini ya. Jadi intinya suatu kekuatan ya, suatu ikatan ya, suatu organisasi ya, suatu apa tadi kewibawaan ya, yang bisa apa namanya, yang dapat ya membuat memutuskan ya hal-hal yang penting di bidang kenegaraan ya. Jadi itu ya secara sosiologis. Nah, berikutnya, jadi apa? Ya, jadi apa jawabannya? Nah, ini salah satu referensi yang bisa teman-teman pakai untuk menjawab pertanyaan sifat hakikat dari negara ini ya. Berdasarkan tadi dari aspek historisnya ya, kemudian juga dari aspek sosiologisnya ya, dapat disimpulkan ya, dapat diambil sebuah benang merah ya, bahwa negara itu ya tidak lain dan tidak bukan ya adalah sebuah organisasi jabatan ya, organisasi jabatan ya, organisasi jabatan ya. Nah, tadi kita sudah lihat pandangan secara yuridis, secara historis, dan pandangan secara sosiologis ya. Sekarang kita lihat pandangan secara yuridis ya. Ini yang paling penting ya saya kira, karena kita menjadikan pandangan yuridis ini ya sebagai apa namanya salah satu ya jawaban kita nanti ya di bidang terkait dengan sifat dan hakikat negara ya secara yuridis. Artinya secara yuridis ini tentunya secara hukum ya, secara ilmu hukum ya. Nah, secara yuridis ini ya teman-teman harus paham ya. Jadi minimal di sini ada 3 ya. Ada 3 pandangan ya, atau 3 teori ya untuk menjawab ya hakikat negara secara yuridis. Yang pertama ya teman-teman pahamin itu adalah ya secara yuridis ya hakikat negara itu ya dilihat dari segi hukum kepemilikan ya, atau hak milik perdata. Jadi kuncinya di sini ya. Maksudnya apa ya? Jadi maksudnya adalah menjadikan sandaran ya, yang dijadikan sandaran di dalam teori yuridis pertama ini teori-teori feodal ya, teori-teori feodal di sini. Jadi maksudnya adalah juga masuk ke dalamnya teori patrimonial ya, yang memungkinkan adanya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam tanah, dan hak-hak dan kewajiban ke negara. Jadi maksudnya di sini menganalogikan hakikat negara itu seperti halnya sebuah perjanjian, sebuah hukum hak milik perdata ya, hak milik perdata. Jadi maksudnya di sini yang memiliki ya hubungan antara apa namanya penguasa gitu ya dengan yang dikuasai ya, atau rakyat, ini seperti hak milik perdata. Maksudnya nanti ya negara itu ya adalah seperti sebuah kepemilikan tanah ya, seperti sebuah kepemilikan tanah ya, atau kepemilikan perdata ya terhadap kekayaan yang ada di negara, dan kemudian hubungannya nanti dengan para ya bawahan ataupun rakyat ya yang tinggal di negara itu seperti hubungan ya jual beli ya, sewa menyewa ya. Jadi kepemilikan asalnya itu dari ya kaum feodal ya, atau raja ya, atau pemilik negara ya, dan
rakyat ya dalam hal ini ya diberikan ya sebagian hak-haknya oleh negara ya. Dan inilah melahirkan teori feodal dan teori patrimonial dan ini tentunya merupakan hakikat negara ya apabila kita melihat negara misalnya ya negara pada saat berkembangnya ya teori-teori sistem kerajaan ya, sistem diktator ya, sistem absolutisme ya atau juga masa-masa ya adanya kekaisaran ya. Dan ini memandang pandangan yuridisnya menggunakan teori yuridis yang pertama ini. Nah, kemudian yang lebih yang lebih berkembang lagi, yang sudah lebih jauh berkembang, mengapa ini merupakan sebuah hasil revolusi ya, revolusi Prancis ini kan yang kita kenal dengan teori-teori demokrasi ya, republik ya, kemudian juga teori-teori negara-negara hasil dari revolusi Prancis ya, yang tokoh-tokohnya sudah kita tahu namanya Rousseau ya, seperti Rousseau. Ini memberikan teori yuridis yang kedua ya, yang menyatakan bahwa hakikat negara ini sebagai suatu perjanjian timbal balik ya antara dua pihak ya. Nah, ini yang membedakan ya, sama-sama mengambil ya teori yuridis dari hukum perdata, cuma yang pertama ini kan menganalogikan ya atau menyandarkan ya kepada teori hak milik perdata ya. Beda dengan pandangan yuridis yang kedua ya, hukum perdatanya ini adalah hukum perikatan atau hukum perjanjian ya. Nanti kalau teman-teman belajar hukum perdata ya, hukum perjanjian atau hukum perikatan itu ya ada di bab 2 ya, ada di buku 2 ya. Ada di buku 3, sorry ya. Ada di buku 3 dari hukum perikatan ya. Nah, ini menganalogikan seperti itu, yaitu perjanjian antara dua pihak ya, atau dualisme ya, atau dualistis ya, antara dua pihak. Siapa ya, yaitu masyarakat ya melakukan perjanjian ya sehingga membentuk sebuah negara ya. Nah, kemudian ya konsekuensi atau tindak lanjut ya dari adanya perjanjian ini ya, mereka mengadakan aturan-aturan hukum ya. Jadi konsekuensi ataupun output ya dari perjanjian ini salah satunya adalah aturan-aturan hukum ya, sehingga terbentuklah ya dasar hukum ya, terbentuklah hukum dasar hukum dasar ya atau konstitusi ya, dan hukum-hukum pelaksanaannya lebih lanjut ya. Kemudian berkembang lagi ya, ini sebenarnya masih kelanjutan dari teori yang kedua, yaitu timbulnya penjelmaan tata hukum nasional ya, atau ide bernegara. Jadi itu ya. Jadi secara yuridis kita pandang negara itu tata hukum. Nah, itu ya. Apa sih negara itu? Ya. Negara itu secara hakikat ya, hakikat negara secara yuridis dalam pandangan yuridis ya. Nah, ya mengerucut ya pada satu kesimpulan bahwa yang dimaksud adalah ya penjelmaan tata hukum nasional ya. Ini ya teman-teman ya, yang harus bisa teman-teman jadikan jawaban ya, mungkin nanti salah satunya menjadi pertanyaan di ujian ya, tapi ya tidak hanya untuk bisa menjawab di ujian, tentunya ini menjadi ya khasanah ya, menjadi khasanah berpikir kita semua untuk menjawab pertanyaan apa itu negara ya. Ya, ngopi dulu ya. Ngantuk ini ya kalau ngomongin negara ini. Siapa? Ya Pak, lanjut ya. Jadi sudah ngerti lah ya hakikat negara itu ya. Nanti kalau ditanya, wah saya bisa jawab nih ya. Mau hakikat apa nih ya gitu kan? Secara sosiologis, gitu. Keren kan? Secara yuridis ya, atau secara historis sudah tahu ya. Oh, kalau secara historis saya bisa jelaskan nih ya, dari zaman Yunani ya kan gitu ya. Nah, itu yang
teman-teman mahasiswa hukum ya akan menjadi bekal ya, tentunya bekal ya dalam berargumentasi, tentunya juga nanti dalam mengambil tindakan-tindakan hukum ya. Kok sampai ke sana sampai ya, karena nanti teori-teori negara ini ya seperti yang tadi saya sampaikan sangat relevan gitu ya di dalam nanti kaitannya dengan ilmu hukum tata negara ya, ataupun hukum administrasi negara dan termasuk hukum publik ya. Jadi kita nanti akan banyak sekali diingatkan ya dengan teori-teori yang sangat sangat luhur lah ya di bidang ilmu negara. Nah, kemudian sebuah pertanyaan mendasar lagi ya kaitannya dengan ilmu negara ya yang harus bisa kita jawab ya, yang harus bisa kita sampaikan gitu ya. Karena kita sudah mahasiswa hukum dan sudah kuliah ilmu negara, apa sih dasar hukum adanya negara? Ini ya. Selama ini kan kita sudah bernegara ya, sudah punya negara, tapi jarang mungkin kita ya berpikir apa sih dasar hukumnya negara ya, kok bisa ada Indonesia ya, bisa ada Malaysia gitu ya. Nah, ini yang harus bisa kita renungkan ya. Tentunya sebelum kita merenung ya, kita lihat dulu bukunya gitu ya. Kita lihat dulu bukunya. Kita lihat dulu ilmunya ya agar kita minimal memiliki ya sebuah wawasan untuk menjawab apa sih dasar hukum adanya negara ya. Apa sih yang pertama sebuah pertanyaan mendasar lagi yang harus teman-teman bisa jawab adalah bagaimana kita dapat membenarkan adanya suatu organisasi negara ya. Apa yang menjustifikasi adanya suatu negara? Nah, ini ya. Jadi untuk pertanyaan ini mengusik ya. Pertanyaan ini selalu mengusik ahli-ahli ya negara, baik dalam teori maupun praktek. Dan kita bisa sampaikan ya sejumlah jawaban atas pertanyaan ini ya. Yang pertama adalah ada kelompok ya yang tentunya ini juga berkembang sampai dengan sekarang ya, mengatakan bahwa dasar pembenaran adanya negara ya adalah pada kewenangan yang diperoleh dari Tuhan. Jadi ini menggunakan teori teokrasi. Jadi yang seperti itu kita harus catat ya teman-teman. Jadi tidak serta-merta kita menyalahkan. Memang ada gitu ya, memang ada dalam praktek maupun dalam segi teori ya. Negara berdasarkan kepada agama ya, berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Ya misalnya mungkin sekarang ini ya contohnya ya negara-negara di belahan dunia lain ya, mungkin di Arab ya. Nah, itu kan mendasarkan kepada hukum Tuhan ya, hukum Allah gitu ya, yaitu kitab suci Islam ya, Al-Qur'an gitu ya. Kita juga bisa melihat misalnya di Eropa pun mungkin ada ya, misalnya negara Vatikan gitu ya, mendasarkan adanya pembenaran pada ya kewenangan yang diperoleh dari Tuhan yang Maha Esa. Itu menggunakan teori teokrasi ya, minimal teman-teman tahu ya, ada teori teokrasi ya, memang ya membenarkan agama itu dari Tuhan dari sumber Tuhan ya. Nah kemudian kelompok kedua ya membenarkan adanya negara atau menjustifikasi ya, menjadikan dasar pembenaran adanya negara itu karena adanya kekuasaan. Nah, jadi faktor utamanya adalah kekuasaan ya, power ya. Sekarang kekuasaannya apa gitu ya. Nah, ini fakta empiris ya, bahwa memang minimal ya ada 3 jenis kekuasaan yang bisa membentuk negara. Yang pertama kekuasaan fisik ya, atau kekuasaan materi gitu ya, baik fisik, jasmani ya, senjata ya. Ini kecil sekali ya. Dikit dulu ya. Kemudian power ya, kemudian juga finansial ya, ya. Kasih Mas. Itu ya teman-teman, itu bisa membenarkan ya adanya sebuah negara. Nah selain itu, selain kekuatan materi ya, finansial ya, power, senjata dan lain-lain, sumber pembenaran adanya negara juga bisa berasal dari kekuatan rohani. Sebenarnya
masuk yang tadi itu ya, yang teori apa namanya teokrasi juga bisa masuk ke dalam teori yang kedua ini ya, karena di sini ada ya kekuatan rohani ya, artinya di sini ya kepandaian atau penguasaan di bidang rohani ya, seperti ya terbentuknya ya kalau kita lihat sejarah ya terbentuknya misalnya ya di masa-masa kenabian tentunya dahulu ya, kemudian berlanjut kepada masa kekhilafahan ya kalau kita apa namanya flashback kepada sejarah ya negara-negara itu tentunya ya apa namanya suatu bentuk dari ya teori teokrasi ya dan juga teori apa ini ya sumber kekuatan rohani ya sebagai pembenaran dari adanya negara, dan itu merupakan fakta ya, fakta sosiologis ya, fakta sejarah historis adanya negara-negara karena sumber kekuatan rohani ya. Nah itu ya teman-teman ya. Nah jadi selanjutnya ya yang membenarkan berdasarkan hukum ya dihubungkan dengan pandangan tadi mengenai sifat dan hakikat dari negara ya, misalnya karena sifat hakikat negara adalah hasil perjanjian dua pihak tadi ya, tadi kita kaitkan dengan apa namanya hakikat negara ya, kita kaitkan dengan hakikat negara karena sifat negara tadi merupakan perjanjian dualistis ya, dua pihak ya, maka organisasi negara dibenarkan. Nah, ini tadi kalau kita, teori yang berikutnya ya, tadi kan teori kekuatan, teori teokrasi, ini teori yuridis ya. Jadi ini teori yuridis ini menggunakan perjanjian dua pihak ya, sehingga di sini berlaku ya apa namanya asas Pacta Sunt Servanda. Apa Pacta Sunt Servanda ya? Sudah tahu ya? Ada yang tahu teman-teman Pacta Sunt Servanda? Apa maksudnya? Coba nih saya tes nih. Siapa nih? Anggri, Anggri. Anggri mana nih? Ada nih. Saddam Hussein ya. Siapa yang bisa jawab Pacta Sunt Servanda apa? Siapa aja deh yang bisa jawab. Apa yang dimaksud dengan Pacta Sunt Servanda ini ya? Pacta Sunt Servanda ya. Ini sangat sangat apa namanya populer sekali ya asas ini. Ini bahasa Latin ya, Pacta Sunt Servanda. Apa? Sudah ada yang tahu? Tahu lah ya. Saya tahu Pak. Apa? Koirul ya namanya. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya tahu Pak. Apa tuh artinya? Asas kepastian hukum dalam perjanjian. Atas kepastian hukum dalam perjanjian. Boleh ya. Ada lagi yang bisa menambahkan kira-kira yang lebih panjang lagi apa? Maksud dari Pacta Sunt Servanda. Ya tadi udah masuk gitu ya, kepastian hukum dalam perjanjian ya. Ada lagi bahasa yang lain? Pacta Sunt Servanda. Ya kepastian hukum tadi ya bisa ya. Saya ini aja ya selengkapnya. Jadi Pacta Sunt Servanda itu artinya adalah perjanjian itu mengikat gitu ya. Perjanjian mengikat ke kedua belah pihak ya. Nah, kalau teman-teman lihat di KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BW itu dijabarkan di situ ya. Kalau tidak salah pasal 1338 ya, 1338 ya. Nah, yang dikatakan bahwa perjanjian itu mengikat kedua belah pihak seperti sebuah undang-undang gitu ya. Nah, jadi dia masuk ke dalam apa namanya undang-undang gitu ya. Jadi seperti sebuah undang-undang bagi siapa? Undang-undang bagi kedua belah pihak. Nah, sama dengan timbulnya negara di sini ya. Jadi di awal-awal timbulnya negara ya bersumber dari adanya kesepakatan ya perjanjian dua pihak ya, yaitu perjanjian antara masyarakat ya dengan para apa namanya misalnya dengan penguasa ya atau orang-orang yang mereka angkat sebagai penguasa, kemudian perjanjian itu ya menjadi perjanjian yang mengikat ya Pacta Sunt Servanda ya. Itu maksudnya ya. Nah, dikaitkan lagi dengan hakikat negara ya dari segi hukum tadi ya yang melihat
sifat hakikat negara ya kan yang bersumber dari kepemilikan tanah yang tadi ya, sehingga maka adanya negara dibenarkan ya karena adanya sertifikat di sini ya. Nah, kalau kita melihat dari segi hukum kepemilikan tanah gitu ya tadi itu ya. Jadi negara itu ya bersumber dari kepemilikan tanah, bersumber dari sertifikat. Maksudnya apa? Maksudnya ya si pemilik negara ini adalah para penguasa yang memiliki sertifikat ya, memiliki sertifikat hak ya, hak milik yaitu ya. Nah, kemudian karena dia memiliki hak milik dan dia memberikan ya, memberikan hak atas tanah ya, memberikan hak penguasaan ya orang-orang di atas tanah tersebut ya. Dan di sini juga akhirnya melahirkan ya, melahirkan yang namanya perbudakan dan feodalisme ya, karena begitu begitu tingginya ya kekuasaan ya yang dimiliki oleh siapa pemilik tanah ini ya atau kaum feodal ini ya yang mereka adalah raja-raja ya atau para penguasa ya, sehingga memang kepada prakteknya ya di era-era dahulu gitu ya, bahkan di awal-awal sekali ya di zaman misalnya di zaman Mesir ya, peradaban Mesir kuno ya, kita melihat ya perbudakan ya kan, masuk juga di era-era modern ya, bahkan di era masih ada perbudakan ya, di era sekarang juga sebenarnya ada ya, yaitu perbudakan terselubung ya, dan itu yang seharusnya masuk ke dalam kejahatan gitu ya, people smuggling ya, atau people slavery gitu ya. Dan itu merupakan bagian dari organized crime ya, termasuk kejahatan yang terorganisasi ya, perdagangan orang itu ya. Nah, berikutnya ya, yang terakhir ya. Oh, kalau udah terakhir udah senang nih. Maksudnya yang terakhir di slide ini ya. Slide-nya masih banyak ya. Itu adalah pandangan yuridis yang sudah lebih advance ya, saya sampaikan ya, sudah lebih maju ya, sudah lebih advance. Mengapa? Karena di sini memandang ya atau menjadikan dasar pembenaran ya dari suatu negara itu ya dengan mengatakan bahwa hakikat negara ya adalah hasil suatu perjanjian kemasyarakatan ya. Jadi sama-sama berasal dari teori perjanjian, tapi bedanya kalau di sini ada perjanjian kemasyarakatan. Jadi perjanjian dengan masyarakat yang banyak gitu ya, sehingga ya dibenarkan adanya negara ya karena adanya perjanjian ya, kemudian tujuannya adalah membentuk suatu negara ya. Perjanjian satu tujuan atau satu maksud ya. Gesamtakt konsensus. Jadi di sini menggunakan teori konsensus, dan inilah yang digunakan ya untuk negara-negara di era kekinian ya, di era sekarang termasuk Indonesia ya. Dan juga harus menyatakan ya bahwa terjadinya negara ini ya karena konsensus gitu ya, karena konsensus ya kan. Karena konsensus termasuk teori hukum juga ya, timbulnya hukum ya, lahirnya hukum juga karena konsensus ya. Konsensus siapa? Tentu konsensus adalah rakyat ya, karena dalam konteks Indonesia ya misalnya adalah konsensus itu ya di mana rakyat itu ya secara teori ya diwakili gitu kan oleh DPR gitu ya, oleh legislatif ya, dan mereka kemudian ya bersepakat untuk membentuk hukum ya dalam bentuk undang-undang ya misalnya ya. Nah, maka dari sini sebenarnya lahirlah yang namanya teori konsensus ini ya. Kira-kira itu ya teman-teman ya. Jadi bisa di sini teman-teman jelaskan apa yang membenarkan adanya negara, yang membenarkan ada negara itu ya, minimal kita tahu tadi adanya pembenaran dari teori teokrasi ya, kemudian dari teori kekuasaan ya, dan kemudian yang ketiga ya tentunya adalah dari teori yuridis ya. Teori yuridis pun nanti dibagi lagi ya, minimal ya dari tiga ya. Pertama teori yuridis yang memandang sebagai perjanjian dua pihak, yang kedua teori yuridis yang memandang sebagai ya perjanjian kepemilikan tanah ya, yang menghasilkan ya praktek-praktek feodalisme ya, bahkan perbudakan. Yang ketiga teori atau pandangan yuridis yang lebih
maju lagi yang memandang sebagai perjanjian masyarakat untuk satu tujuan, yaitu membentuk negara, ya, disebut juga sebagai Gesamtakt, ya, Gesamtakt, ya, Gesamtakt atau konsensus, ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah merupakan hal yang cukup cukup maju lah gitu ya. Kita sudah membahas tentang hakikat negara, ya, sudah membahas tentang teori pembenaran negara, ya. Dari segi hukumnya tentunya, dari segi yuridis, kemudian dari segi sosiologis, ya, termasuk juga dari segi historis, ya, luar biasa ya. Nah, sekarang yang perlu teman-teman pahamin lagi ya di dalam ilmu hukum, ilmu negara ini adalah tentang tujuan negara, ya. Kita harus ingat ya, tujuan negara, ya. Jangan sampai negara ini ya melenceng dari tujuannya itu ya. Jangan sampai negara ini melenceng dari tujuan, dan ini memang hal yang sangat mendasar sekali ya, sangat filosofis sekali ya, tapi ya perlu kita tanamkan sejak awal ya untuk para mahasiswa yang juga ini terlebih adalah sebagian besar para penegak hukum ya, tentunya ya harus senantiasa diingat apa itu tujuan negara. Tapi sebelum kita menjawab apa itu tujuan negara ya, kita lihat dulu berbagai ya perkembangan tujuan bernegara dari segi historis ya. Kembali dari segi historis dulu ya, kita ya belajar dulu dari sejarah ya. Bagaimana ya sejarah masa lampau itu menjadikan negara mendefinisikan tujuan negara ya. Pertama kali ya teman-teman, kita lihat di masa ya, tentunya di masa di zaman dahulu ya, di masa penguasa-penguasa zaman-zaman kerajaan ya, kekaisaran ya, di masa kediktatoran berkembang ya, monarki ya. Di situ mendefinisikan tujuan negara adalah kekuasaan ya. Tujuan negara adalah kekuasaan, dan ini memang fakta ya, sampai sekarang pun ada ya beberapa negara yang seperti itu ya. Tentunya ini ada pembenarannya, maksudnya ada contoh konkretnya gitu ya. Tujuan negara adalah kekuasaan, sehingga muncul yang namanya ya diktator ya, atau Machtstaat ya, Machtstaat. Nah, ini merupakan hal yang tidak boleh terjadi di Indonesia, karena di Undang-Undang Dasar ya, tapi itu di penjelasan ya, di penjelasan di Undang-Undang Dasar 1945 ada ya, tapi kemudian penjelasannya dihapus ya. Tapi walaupun dihapus, makna itu tentunya tidak tidak bergeser gitu ya, karena maksudnya dihapus itu adalah dijelaskan lebih lanjut di dalam batang tubuhnya bahwa Indonesia itu bukan negara kekuasaan, bukan negara Machtstaat ya, bukan diktator, tapi adalah negara hukum ya, Rechtsstaat. Nah, ya kebalikannya dari Machtstaat adalah Rechtsstaat ya. Negara hukum apa ya? Nanti kita akan lihat ya. Negara hukum yang bersifat hukum material ya. Artinya mendukung kesejahteraan, mendukung kemakmuran ya. Nah, itu yang harus sama-sama kita pahami. Bentar ya. Nyalain lampu dulu nih. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai negara kita ini flashback ya, jauh ke belakang ya, mundur ya ke era-era ya, ke era-era zaman ya, zaman-zaman bahala lah ini ya, zaman Romawi kuno ya, zaman Mesir kuno gitu ya, yang masih mengedepankan kediktatoran atau Machtstaat. Maka kita lihat ya, di era Yunani ya, di era Yunani kita lihat di sini ya, sudah berkembang teori-teori yang mengutamakan kemakmuran negara ya, atau etapisme ya. Teori ini berpangkal pada ya bahwa yang penting ialah negara. Di sini memang ini bukan di era Yunani ya, sorry ya. Ini
nanti kita lihat ya, ini kebanyakan ada di termasuk di Asia juga ya, di negara-negara Asia. Dan ini nanti negara etatisme ini ya, kemakmuran negara ya, kita harus hati-hati ini ya. Jadi mencapai kemakmuran rakyat ya, tipe Polizeistaat ya. Tapi di sini ya yang banyak berkembang nanti adalah menuju kepada sosialisme ya, menuju kepada sosialisme. Jadi paham etatisme ya, kemudian juga Polizeistaat ya. Nah, di samping itu ya lawan daripada ya paham ini ya, tujuan negara yang yang mementingkan kemakmuran negara ya, etatisme ini ya sangat mementingkan negara ya, sehingga nanti ya rakyatnya menjadi terlupakan gitu ya, negaranya makmur tapi rakyatnya belangsak gitu ya. Itu banyak juga kejadian gitu ya, negaranya hebat ya, punya ya, jangan sampai negara kita seperti itu ya, punya roket ya, punya apa segala macam, tapi rakyatnya buat makan aja susah gitu ya. Nah ini berkembang dari teori ini ya, etatisme ya, mengutamakan kemakmuran negara ya, yang penting ialah negara, negara itu adalah tujuan ya, bukan alat untuk mencapai kemakmuran rakyat. Nah nanti kita harapkan sih ini sebenarnya ya, kemakmuran rakyat. Nah lawan ataupun antitesis ya, ataupun bertolak belakang gitu ya dengan pandangan yang menyatakan kemakmuran negara ini atau etatisme ini, kita juga mengenal yang namanya kemakmuran individu ya. Kelompok ketiga ini ya yang mengutamakan kemakmuran individu. Ini karena berkembang di Eropa ini ya, terutama di awal-awal terjadinya ya revolusi ya, dengan revolusi Prancis ya, revolusi di Eropa termasuk juga revolusi industri ya, revolusi di Amerika juga ya. Di sini memandang ya kebebasan sepenuhnya, liberté ya, liberal ya, mencapai kemakmuran tanpa memperhatikan orang yang tidak mampu. Jadi di sini berkembang, nanti ya teman-teman harus pahamin ini, jangan sampai ya, dan memang ini kondisinya bisa ke arah sana ya, yaitu adanya paham liberalisme dan akhirnya terjadilah kapitalisme ya, ini ya teman-teman ya. Dan ini sudah bersifat global kapitalisme ini ya, karena dikuasai tentunya ya para pemilik kapital atau pemilik modal gitu ya. Dan berakibat memang seolah-olah ada kemajuan yang sangat luar biasa gitu ya di bidang perekonomian, tapi yang maju kembali adalah individu-individu tertentu ya, sedangkan mereka yang tidak mampu ya tidak diperhatikan ya. Akhirnya ada gap yang sangat besar ya antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Inilah suatu ekses ya dari pemikiran-pemikiran tadi ya. Nah, yang keempat inilah yang seharusnya menjadi tujuan kita bernegara ya, yang sudah mengkompilasi ya dan juga sudah memilah dari berbagai teori ini adalah tujuan negara itu adalah ya mengutamakan kemakmuran rakyat yang dicapai secara adil ya, sebagai tujuan bernegara. Disebut juga sebagai tipe negara hukum material atau social service state. Nah, inilah yang secara eksplisit ya tercantum di dalam dasar negara kita ya, Pancasila, yaitu kemakmuran ya, mencapai negara hukum kemakmuran atau social service state ya, social service state ya, itu ya teman-teman ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kaitannya dengan Indonesia gitu ya, dari segi ekonomi gitu ya, Indonesia itu kan kita punya yang namanya Pancasila ya, sistem ekonomi Pancasila ya, dan juga kita punya Undang-Undang Dasar 1945 terutama di pasal 33 ya, yang di situ menyatakan bahwa ya ekonomi Pancasila ya bersumber kepada Pancasila atau disebut juga sebagai ekonomi kerakyatan, dan itu yang harus kita pegang ya. Tujuannya adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu yang harus kita pegang ya, menjadi kriteria, dan itu harus bisa kita lihat ya teman-teman ya, apakah itu sudah terimplementasi ya, karena itu merupakan hukum dasar ya yang ada di Pancasila. Kemudian
juga yang ada di pasal ya 33 dan pasal 34 yang pada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ya, cabang-cabang produksi ya yang penting bagi negara ya hanya dikuasai oleh negara ya, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ya. Kemudian masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perorangan. Jadi jelas kita menganut paham social service state ya. Nah, tapi itu di Undang-Undang Dasar yang lama ya, di Undang-Undang Dasar sebelum amandemen. Nah, di amandemen ini ya kita lihat memang penjelasan yang tadi itu dihapus, tapi kemudian dirumuskan ya di dalam batang tubuh ya, terutama di pasal 33 ayat 4 ya. Jadi kalau teman-teman kalau lihat ya, paham social service state ini yang sudah sangat maju ini dulu sebenarnya sudah pas gitu ya, ada di dalam penjelasan ya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tapi kemudian di amandemen ya, Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen ini ya, yang asli ya, Undang-Undang Dasar 45 asli ya, kita katakan penjelasan Undang-Undang 45 asli. Nah, penjelasan di Undang-Undang Dasar 45 yang baru yang amandemen itu sudah dihapuskan ya, definisi-definisi yang tadi kita bacakan itu. Kemudian muncul pasal ya 33 ayat 4 ya. Nah, di situ definisinya sudah berbeda lagi ya. Di pasal 33 ayat 4 kalau teman-teman baca ya Undang-Undang Dasar hasil amandemen ya, di situ ditetapkan ya kriteria dalam membangun perekonomian nasional. Di situ diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Jadi istilahnya demokrasi ekonomi ya, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi ya, keberadaan, keberkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, itulah prinsip-prinsip ya yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen ya. Dan ini juga banyak mendapatkan kritik ya tentunya dari segi analis yuridis ya, para ahli-ahli hukum ya, karena memang sepertinya ya bergeser ke arah yang tidak sinkron ya dengan Pancasila ya, dengan demokrasi Pancasila ya, dengan apa tadi ekonomi kerakyatan ya, karena di situ tidak jelas jadinya lagi ya, seperti misalnya kata-kata di penjelasan dulu yang sangat tegas sekali mengatakan bahwa kemakmuran bersama diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang ya. Dengan adanya penghapusan penjelasan itu ya, kemudian dimunculkan pasal 4 ya, itu menjadi tidak jelas. Dan memang kita lihat ya sekarang ya, kondisinya memang penguasaan ya atas apa namanya hasil-hasil kekayaan ya, hasil-hasil apa namanya sumber daya alam ya, hajat yang menguasai hajat hidup orang banyak itu banyak dikuasai oleh pihak asing ya. Mungkin salah satunya juga dengan adanya pergeseran tadi ya, adanya pergeseran ya dari konstitusi kita, dan ini merupakan hal yang menjadi kita catat bersama dan harus menjadi apa namanya ya bekal ya pengetahuan kita ya, minimal kita sudah memahami adanya sebuah teori yang sangat apa namanya sangat advance ini ya di bidang tujuan bernegara, dan juga kita bisa menganalisanya ya, bagaimana ya konstitusi kita ya merumuskan tujuannya ya dari sejarah pertama kali Undang-Undang Dasar 45 kemudian di amandemen ya, dan juga bagaimana perjalanan ya hukum kita ya, terutama sampai dengan nanti implementasinya di bidang perekonomian. Itu ya teman-teman ya. Ini luar biasa sekali, dari tujuan negara ini ya kita sudah bisa ya tentunya mendapatkan sebuah apa namanya landasan teori ya yang sangat ideal sekali ya, dan dari situ kita bisa melakukan penilaian-penilaian ya terhadap praktek-praktek bernegara ya yang sekarang ini bisa kita lihat ya, dan itu memang harusnya menjadi bahan apa namanya pemikiran kita sebagai mahasiswa hukum ya, untuk memperluas cakrawala kita dan juga tentunya nanti dalam pengambilan ya kebijakan ya, kalau kita sebagai para pengambil kebijakan. Nah itu ya teman-teman ya,
Saya kira itu untuk tujuan bernegara. Untuk berikutnya terjadinya negara ini teman-teman bisa baca ya. Ini sih lebih kepada apa namanya sejarah ya, aspek sejarah ya, bagaimana terjadinya negara ya, mulai dari di zaman awal sekali adanya kebudayaan ya, yaitu misalnya adanya kelompok-kelompok yang mereka tadi itu ya apa namanya berkelompok yang membentuk organisasi, kemudian membentuk kekayaan bersama ya, sampai akhirnya terbentuk sebuah negara yang disebut dengan proses negara secara primer ya. Nah, ini yang teman-teman catat ya. Kemudian nanti ada proses negara secara sekunder. Secara sekunder ini dapat saya sampaikan juga merupakan ya apa namanya sudut pandang terbentuknya negara dari secara yuridis ya, atau secara apa de facto. Artinya di sini di mana negara itu terbentuk ya, di sini masalah utamanya itu adalah pada masalah pengakuan ya. Jadi di sini disebut dengan fase sekunder ya. Sebelumnya ada fase primer, yaitu fase di dalam suatu negara. Dengan fase sekunder ini lebih kepada pengakuan ya, pengakuan dari negara-negara yang ada di sekitarnya gitu ya teman-teman ya. Saya kira itu ya. Kemudian tipe utama ya, di sini macam-macam jenis negara ya, teman-teman bisa baca ya. Mulai dari tipe negara di timur ya, timur kuno ya, yaitu negara absolut ya, Yunani kuno ya. Di sini sudah ada demokrasi langsung ya. Kemudian di Romawi kuno ya, di sini juga masih terjadi absolutisme, yaitu raja-raja ataupun kaisar-kaisar yang absolut, tapi di sini sudah mulai ada kodifikasi hukum. Kemudian negara-negara di abad pertengahan ya, di sini sudah menggunakan ya teori, berbagai macam teori ya, sudah banyak variasinya. Ada yang negara teokrasi ya, ada yang negara feodal, dan juga ada negara yang sudah masuk kepada ya teori dualisme dalam bernegara. Artinya sudah menggunakan ya perjanjian-perjanjian ya, perikatan-perikatan ya, seperti negara republik ya di masa abad pertengahan. Nah, di masa abad modern ini ya, negara yang berkembang adalah tipe ya negara demokrasi ya, atau negara dengan menjadikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi ya, kemudian ditandai juga dengan adanya perwakilan ya. Itulah tipe-tipe negara yang teman-teman harus paham ya, mulai dari awal sekali di era kuno ya, di era-era awal-awal adanya peradaban sampai dengan di era modern ya. Jadi intinya apa di sini dapat kita sampaikan ya, di era modern ya, penalaran kita artinya apa namanya kesimpulan ya, kesimpulan ataupun apa namanya hal yang patut kita ambil pelajaran, bahwa kekuasaan tertinggi itu bersumber dari rakyat ya. Kedaulatan rakyat harus menimbulkan pemerintahan, kemudian pemerintahan harus menjalankan kehendak yang disalurkan dalam bentuk hukum. Jadi ini ya kesimpulan dari teori ilmu negara ya, kita harus menjadikan negara kita ini adalah negara hukum. Artinya hukum sebagai panglima ya, tidak lagi ya menjadikan kekuatan sebagai apa namanya sudah di dalam negara sebagai satu-satunya ya cara untuk bernegara, tapi harus dengan melalui hukum ya, kebijakan-kebijakan ya, kewajiban-kewajiban yang dibebankan ke masyarakat ya, ini harus bersumber dari hukum ya. Itu ya teman-teman, itu merupakan ciri utama dari negara modern ya, itu adanya kedaulatan rakyat ya, adanya proses perwakilan yang demokratis ya. Nah, ya. Tapi ya istilah demokrasi ini bermacam-macam, nanti kita lihat ya, bahkan ya namanya demokrasi tapi pada prakteknya sama sekali jauh dari demokrasi itu juga ada ya. Kita lihat di sini misalnya ya, demokrasi di barat ya, tentunya inilah demokrasi liberal ya, demokrasi yang ya sangat menjunjung kebebasan individu ya, artinya di sini individu yang sangat apa namanya diutamakan. Kemudian demokrasi timur disebut juga sebagai demokrasi rakyat atau proletar, ini kebalikannya ya, banyak hak-hak individu yang dikesampingkan ya, yang dikalahkan ya, atau di apa namanya ditekan lah gitu ya, sehingga di sini memang yang maju nanti apa namanya yang diperhatikan, yang ditekankan adalah aspek negaranya ya. Berikutnya adalah demokrasi tengah ya, atau Nazi atau fasisme ya. Ini juga menyatakan demokrasi, tapi pada faktanya juga kita lihat
adanya ya diktatorisme ya karena kewenangan hanya diserahkan kepada satu orang. Tapi ini ya karena memang bersumber tadi ya dari demokrasi juga, artinya rakyat yang dipimpinnya ya memang menghendaki itu ya, sehingga dalam kacamata demokrasi ya bisa saja dikatakan sebagai demokrasi fasisme ya, demokrasi Nazi ya, atau demokrasi tengah ya. Kemudian demokrasi sederhana dan demokrasi lain-lain. Untuk Indonesia tadi yang sudah kita sampaikan, kita harusnya memiliki ya satu sistem demokrasi tersendiri ya yang disebut dengan demokrasi Pancasila ya, demokrasi Pancasila yang bersumber dari Pancasila ya kan, bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 ya, cita-cita hukum kita ya sebagai negara hukum ya. Kemudian juga tidak hanya bersumber kepada demokrasi liberal tapi juga bersumber kepada ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan yang adil ya, kerakyatan, hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu yang hal-hal yang sangat ideologis sekali, sangat filosofis sekali yang harus kita maknai ya di dalam kuliah ilmu hukum negara ini. Saya kira itu ya, bentuk-bentuk negara ini silakan nanti dibaca. Tapi di sini mungkin ada hal-hal yang menarik ya. Mungkin kalau monarki ya, aristokrasi teman-teman sudah sama-sama paham ya, demokrasi ya. Jangan sampai demokrasi ya. Jangan sampai demokrasi ya. Tapi yang harus terjadi adalah demokrasi. Tapi di sini ada sistem-sistem lain ya. Misalnya oklorasi. Nah, ini teman-teman silakan nanti cari ya, apa sih oklorasi ya. Ya, nanti di pertemuan berikutnya lah saya tanya ya. Nanti ya di googling aja langsung ketemu ya, plutokrasi ya. Ada yang namanya plutokrasi ya. Ada lagi yang namanya mobokrasi ya. Nah, ya. Jangan sampai demokrasi ya. Apalagi sampai repot nasi ya. Baik ya, saya kira itu ya teman-teman ya. Itu dari bentuk-bentuk negara ya, silakan nanti teman-teman cari ya, ada yang namanya oklorasi, plutokrasi, mobokrasi dan lain-lain ya. Itu menjadi khasanah ya, keilmuan kita terkait dengan ilmu negara. Ini sih struktur organisasi ya, ada republik, sistem parlemen ya, republik dengan sistem referendum di Swiss, kemudian republik dengan sistem check and balance di USA ya, macam-macam ya. Nanti kita lihat struktur organisasi dari yang namanya negara republik, macam-macam ya. Jadi ada republik parlementer, ada republik yang bersifat referendum, dan republik bersifat presidensial, check and balance seperti di Amerika. Baik, saya kira itu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir ya. Ini saya cukupkan. Saya ini dulu ya. Saya potret dulu nih ya. Ada berapa nih? 13 orang ya. Ini luar biasa ya. Angkanya mantap nih 13 ya. Semoga 13 ini ya semangat terus ya. Saya screenshot dulu ya. Oke, baik. Siapa? Sudah Siapa? ya. Sudah ya. Tegar ya, Kennedy, Khairul, Dimas, M. Nur ya, Riki, Haryo, Irfan, Aryawadi ya, Anggri. Oke, terima kasih. Baik, silakan. Kita akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nanti saya share ininya ya, link YouTube-nya lah ya, biar teman-teman yang belum masuk bisa nonton lagi ya, bisa menyimak lagi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Mohon maaf kalau ada yang salah. Silahkan. Ya, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.